Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Ruah Yahweh Elohim. Kau mengaktifkan. Kita akan mengucap syukur dengan pujian menyenangkan, senangkan. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yahweh. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan segenap hati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Ruah Yahweh Elohim yang telah bekerja dengan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sampai kesudahan zaman, yang menjadi jaminan yang kuat dalam kehidupan keselamatan itu. Terima kasih Engkau memberikan satu hal yang luar biasa, pengaktifan Speak in Tongues. Biar terus ini berlangsung terus sampai rapture terjadi, akan memperlengkapi mempelai Yeshua HaMashiach di dalam zaman akhir ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih di dalam nama Yeshua HaMashiach. Semua yang diberkati katakan Amen. Haleluya. 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 Puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam ruang tanya jawab ya. Haleluya. Saya akan siapkan. Terima kasih Bapak yang berkati. Kayaknya materinya nggak sampai di situ aja dulu. Saya mau sharing, tadi ada yang dapat apa, silahkan. Boleh. Ya, shalom Pak, luar biasa Pak urapannya.
Lebih Terasa segar aja, banget, Pak. lebih segar aja di dalam hadirat Bapak Ibu ya. Lebih segarkan. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau sharing sambil menunggu Pak Joseph Roy. Pak Budiman tadi bagaimana, Pak? Ya, saya rasakan bahkan Pak urapannya. Doa oleh Yahweh memenuhi hadiratnya terasa sekali, Pak. Saya bersyukur. Terima kasih. Sangat-sangat bersyukur. Itu yang saya rasakan benar, Pak. Haleluya. Suara saya jelas, Pak Rupi? Bagus, Pak Roy. Luar biasa. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya percaya saudara yang setelah menerima pengaktifan, saudara masuk di dalam worship dan terus lakukan dengan cara yang sama. Berdoa dulu, minta protection, minta ruah Yahweh Elohim diaktifkan terus. Masuk dalam worship, saudara terus bisa lakukan dan saudara akan melihat suatu perbedaan. Sukacita, damai sejahtera yang melampaui alam pikiran. Yang tidak pernah saudara dapatkan dalam dunia ini. Yang Bapak Yahweh sediakan buat kita semua. Haleluya. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau saksian, silakan Ibu Trika. Ya. Sahabat Shalom untuk semua. Shalom. Minta izin dulu karena setelah ini saya ada kegiatan ya. Jadi minta teman-teman untuk sabar tidak lama. Jadi luar biasa hari ini merupakan perlengkapan terakhir kita ya di zaman ini agar supaya kita betul-betul siap menyenangkan hati Bapak Yahweh dengan yang Dia tuntun. Jadi yang saya mau sampaikan saat ini, yang pertama, mohon maaf Pak Roy, saya cuma mau mengingatkan tadi waktu Pak Roy menjelaskan tentang Cornelius mengutus kepada Petrus itu bukan 2 orang, tetapi 3 orang. Karena 2 pelayan dan 1 prajurit yang takut akan Elohim. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Ya, bisa saling mengingatkan ya, karena pas nyebut 2 orang, langsung di sini bilang, enggak, 3 orang itu. 3 orang. Iya, terima kasih, Sister. Harus diingatkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, seperti penjelasan tadi, apakah sebelum masuk baptisan atau sudah menerima speak in tongue? Saya katakan ya, karena saya sendiri memiliki testimoni seperti Pak Roy. Ya, ketika Oktober 2002, ya akhir September, itu saya sudah mendapatkan hal itu ketika saya dilayani oleh gembala yang lalu. Waktu kami doa, saya itu mengucapkan hal-hal yang tidak terucapkan, begitu, yang tidak saya mengerti. Setelah kami doa, lalu gembala saya menyampaikan begini, kamu belajar dari mana? Gitu. Wih, aku nggak tahu. Muncul aja gitu. Muncul saja begitu. Oh, setelah gembala doa, dia mengatakan, iya Tuhan beritahu ke aku, buahmu itu sudah matang. Jadi satu-satunya cara supaya buahmu itu tidak busuk, kamu harus lakukan firman Tuhan. Pada saat itu ya memang pengertian tertinggi itu ayunan begitu. Jadi dibaptis. Itu jalan satu-satunya supaya terpelihara begitu. Jadi itu yang saya dapatkan, dan setelah itu berjalan waktu, saya aktifkan itu selalu doa pribadi, ketika doa dengan kelompok di sekolah teologi pada saat itu, dan pada akhirnya karena saya tadi seperti mengikuti, saya belajar untuk taat, dan dalam pengujian itu saya yakin dan saya percaya saya tidak gagal. Ruah Yahweh Elohim selalu membimbing, dan pada akhirnya pada tahun 2021 itulah saya menemukan yang sesungguhnya, sehingga saya dimeterai dengan nama yang sesungguhnya, dan itu berlangsung hingga sampai hari ini. Jadi seperti apa yang dikatakan Dafar Elohim tadi melalui Pak Roy sudah sampaikan, itu betul-betul Ruah Yahweh Elohim bekerja bagi yang mau.
Jadi sekali lagi bagi yang mau, karena sekali lagi dia memberitahukan di masa pemulihan ini, bilang kau berkata tidak dengan ucapan mulutmu, maka itu sudah tertolak. Jadi saya pribadi saya bersyukur, dan hari ini saya selalu bila berdoa saya berspeak in tongue ya. Jadi hanya itu di motor, di kendaraan mobil yang ketika saya bawa pun, atau di mana saja saya pergi, saya berspeak in tongue, saya berbicara, saya nggak peduli air mata saya meleleh, bahkan ketika melewati daerah-daerah yang rawan begitu ya dalam dunia roh begitu, saya selalu berkata begini, Mikael, begitu, Mikael, sudah, jadi udah tahu itu, Mikael yang mengurus, jadi jangan sampai ada hambatan-hambatan. Jadi itu yang saya alami, yang saya mau bagikan untuk kita semua. Saya tidak ada pertanyaan, ya pertanyaan untuk kita semua satu, taat dengan ketulusan dan lakukan apa yang menjadi tuntunan ruah Yahweh Elohim. Itu teman-teman dan Pak Roy kiranya dapat memberkati. Saya minta izin lebih dulu karena ada urusan. Bapak Yahweh memberkati, sahabat Shalom. Haleluya, terima kasih Sister Sukmana kesaksiannya. Shalom. Terima kasih. Nah, Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya Pak. Ya, mau sharing aja, Pak. Oh. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Erwin. Pak Erwin dulu, kemudian saya lihat Ibu Rica dan Pak John. Silakan. Ya, mau sharing saja, Pak. Ya, silakan. Jadi memang sebetulnya speak in tongues ini, kalau kita mendapatkan pengertian seperti yang, kalau semua orang mendapat pengertian seperti yang dijelaskan oleh Pak Roy, sebetulnya tidak akan ada pertentangan, Pak ya, di antara para pengajar. Ini memang persoalannya sekian lama terjadi, ada yang bisa paham, ada yang kurang paham, ada yang salah paham. Nah, kalau punya pemahaman yang benar, dan saya bersyukur juga ini bahwa ada tambahan pemahaman juga pada hari ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Roy. Nah, sebetulnya tidak ada yang akan menentang speak in tongues ini. Dan speak in tongues sangat berguna seperti yang sudah disampaikan untuk membangun diri maupun untuk pelayanan kita ya. Nah, memang selama ini ada banyak salah pengertian seperti speak in tongues itu seperti karunia hanya diberikan pada orang khusus, sehingga ada orang yang merasa lebih dari yang lain, ada orang yang jadi minder, bahkan ada pengajar yang sudah terkenal tapi nggak dapat sehingga dia akhirnya menyerang pihak yang menerima, melarang dan sebagainya ya. Tetapi kalau pengertiannya seperti yang sudah dipaparkan Pak Roy dengan hikmat yang diberikan hari ini luar biasa, dan harusnya kalau kita paham bahwa semuanya itu ada dan tinggal mengaktifkan, sebetulnya adalah poinnya adalah bagaimana mengaktifkan dan apakah sudah mengaktifkan. Nah, setiap orang rupanya berbeda. Jadi Pak Roy waktu belum dibaptis juga sudah mengalami pengaktifan. Ibu siapa tadi ya? Bu Trivena ya, Bu Trivena juga demikian. Nah, saya juga demikian. Saya pada waktu SMP itu ketemu pengajar yang sudah speak in tongues, dan saya sebelum dibaptis sudah menerima, sudah ada pengaktifan juga. Namun karena saya di gereja yang tidak bisa mengakui adanya speak in tongues, maka berpuluh-puluh tahun tidak bisa optimal. Nah, hari ini saya bersyukur juga bisa bertemu teman-teman yang memiliki pemahaman yang sama. Nah, pengalaman istri saya berbeda. Istri saya ada di sejak 10 tahun yang lalu juga ada di lingkungan yang ada speak in tongues, tapi dia sudah minta supaya bisa tumpang tangan dan sebagainya bertahun-tahun, nggak bisa, setelah 4 tahun baru terjadi. Dan itu pun terjadi pada waktu di sepeda motor katanya ya, sepeda motor tiba-tiba pas doa langsung keluar gitu. Nah, saya ingin mengencourage teman-teman yang kalau misalnya belum keluar juga hari ini, jangan khawatir, tetap berdoa, kita semua mendoakan dan tetap mengingini supaya itu terjadi, karena manfaatnya sangat besar sekali, sehingga kita perlu sekali memiliki. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ya, terima kasih untuk kesaksian-kesaksiannya. Silakan tadi yang angkat tangan Ibu Rica, setelah itu nanti Pak John. Ya, silakan Ibu Rica. Ya, baik, Pak Roy, terima kasih banyak. Shalom semuanya.
Haleluya. Pak Roy, saya mungkin kesaksian dari pada saat diaktifkan itu saya didorong untuk mengucapkan kata. Kemudian saya tuh seperti di bawah satu tempat, saya mau hampir mau menangis. Itu hijau, kemudian saya dikasih tahu gini, ketika kamu mengucapkan speak in tongue, kamu sedang berbicara dengan malaikat ya Bapak Yahweh untuk peperangan. Saya dikasih pengertian seperti itu. Apakah itu benar seperti itu? Dan saya sekarang menangis, Pak Roy. Maksudnya, terima kasih banyak, Pak Roy, karena hari ini saya baru bisa paham, oh speaking tongue itu seperti itu sebetulnya. Dan saya langsung dikasih tahu tadi. Dia kasih tahu bahwa dia ketika speaking tongue itu sedang mengaktifkan dalam peperangan, misalnya malaikat Bapak Yahweh itu langsung mengerti bahwa kita sedang berkomunikasi dengan dia dan dia tahu persis bahwa apa yang harus dia lakukan. Seperti itu Pak Yosef Roy. Terima kasih banyak. Haleluya. Shalom. Ya, terima kasih Bu Rica. Saya akan tanggapi terlebih dahulu. Ya, speak in tongue ini luas dan dahsyat. Karena tadi ayat di dalam Roma 8 bahwa Ruah Yahweh Elohim menolong kita. Hal-hal yang tidak kita bisa lihat di dalam alam roh, dunia alam roh, baik itu serangan, baik itu hambatan, baik apapun juga, termasuk pujian penyembahan kepada Bapa Yahweh untuk mengungkapkan hati kita mengasihi Dia, itu kita dibantu langsung oleh Ruah Yahweh Elohim. Dan dengan dorongan pengucapan yang sederhana itu, ya, itu mewakili sebuah sandi-sandi sebetulnya. Ya, sehingga kalau terjadi misalnya yang dilihatkan di dalam Ibu Rica tadi penglihatan ada sebuah peperangan, berarti sedang diaktifkan roh-roh penjaga, malaikat-malaikat, roh-roh malaikat kerubim, ya, malaikat yang setia pada Bapa Yahweh untuk menjaga dan berperang melawan roh-roh jahat. Dan ada banyak hal yang luar biasa melalui pengaktifan speak in tongue ini. Ya, jadi ada banyak, bukan cuma soal peperangan rohani, ya, bisa ada banyak hal untuk bisa jadi misalnya setan merencanakan malapetaka di depan saat Ruah Yahweh Elohim mendorong kita untuk speak in tongue, maka malaikat Bapa Yahweh menghancurkan halangan-halangan itu. Bisa seperti itu. Banyak hal. Ya, terima kasih Bu Rica. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Pak Roy. Shalom teman-teman semua. Saya cuma share aja sedikit bagaimana pengalaman saya ketika saya menerima tentang ini ya. Itu diawali dari rasa apa ya, dari perasaan yang gundah dan hancur gitu ya. Jadi biasanya saya nggak berdoa bersungguh-sungguh seperti pada saat itu. Itu kejadiannya di tahun 99. Itu tepatnya dia ada di Cibinong waktu itu. Saya ketika ada di Cibinong, saya mengalami suatu masalah yang menurut saya sangat berat. Itu, tapi saya mau berdoa itu mau menangis tapi nggak bisa menangis gitu loh. Gimana ya? Jadi saya cuma berdoa apa ya waktu itu ya, berdoa saya pokoknya saya minta ampun sama Tuhan semua. Berdoa waktu itu masih berdoa biasa ya. Ini waktu itu ada di dalam satu gereja. Waktu itu saya kebetulan melayani di gereja itu. Saya berdoa setelah mengucapkan, jadi saya ingat semua kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya masa lalu. Saya minta ampun sama Tuhan. Waktu itu masih ayunan ya, ayunan waktu itu. Saya berdoa, setelah itu kan habis kata-kata kita ya, kata-kata saya itu habis istilahnya, udah habis kata-kata. Tidak ada lagi apa yang bisa saya katakan lagi. Saya cuma bilang haleluya, haleluya aja. Haleluya, akhirnya lidah saya kayak diputar-putar gitu, kayak di apa. Jadi adalah makanya keluar bunyi
Jadi waktu saya dengar bunyi itu aneh juga memang. Aneh, tapi apanya itu sangat kuat, dorongannya itu. Akhirnya saya, tapi sebelumnya saya udah pernah lihat orang waktu itu, kan dulu ada di gereja yang karismatik ya. Itu kalau ada 10 hari itu, 10 hari, 10 malam ya, 10 malam. Saya udah pernah, jadi saya teringat itu. Jadi saya ikutin aja apa yang terjadi, apa yang mendorong lidah saya seperti itu. Akhirnya sampai suatu titik puncaknya saya keluarkan suara dengan maksimal gitu, maksimal. Dan itu ada di dalam satu ruangan di mana saya berhadapan dengan tembok. Tidak ada jendela karena tembok. Nah, waktu saya mengeluarkan suara itu, saya waktu itu tutup mata ya saudara ya. Bisa saya melihat sinar gitu. Tapi saya sembari saya berbicara berkata-kata tentang itu. Jadi itulah yang saya alami. Dan itu setelah saya merasakan itu, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa ya. Wah, seperti inilah, mungkin surga ini seperti inilah pikir saya dulu. Itulah pengalaman saya ketika saya menerima bintang. Dan setelah itu saya benar-benar roh saya bernyala-nyala ya, berdoa pokoknya semangat hidup pun luar biasa waktu itu. Jadi badan saya pun merasa ringan. Nah, itu pengalaman saya, Pak. Haleluya. Haleluya. Ya, saya yakin banyak pengalaman. Ya, tiap pribadi mempunyai pengalaman yang luar biasa. Ya, dan memang itu cara kerja Bapak Yahweh untuk meningkatkan hidup kita beriman lebih kuat di dalam Dafar Elohim. Itu luar biasa. Terima kasih Pak John. Silakan Pak Andi. Haleluya. Salam Pak Yosef Roy dan sahabat salam buat teman-teman semua. Suara saya jelas Pak Roy? Sangat jelas, terima kasih. Oke. Haleluya, haleluya. Sebenarnya saya mau bertanya Pak Yosef Roy, tapi saya urungkan aja, saya mau kesaksian aja Pak Roy. Tapi sebelum saya kesaksian, saya mau baca 1 Korintus 14 tadi ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Pengucapan lidah maksudnya. Jadi saya mau sharing sedikit tentang apa yang saya alami khususnya kemarin, karena di hari-hari ini memang juga aku mempraktekkan yang namanya speaking tongue itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Saul. Ya, aku mengucap syukur kepada Elohimku karena berbicara dengan speaking tongue lebih daripada kamu semua. Jadi saya mulai menerapkannya, terutama semenjak kemarin saya keluar kota. Saya keluar kota bawa barang lumayan banyak, 1 mobil penuh, dan ada beberapa barang yang memang saya nggak bisa bawa karena memang over muatan. Jadi semuanya saya persiapkan sendiri. Dari muat barang, turun barang, muat barang, itu saya siapkan sendiri. Dari persiapan mobil juga semuanya saya siapkan sendiri. Jadi pada kemarin itu dan sebelum-sebelumnya memang saya selalu kalau untuk mulai perjalanan itu saya berusaha untuk tidak lewat dari jam 12 ya. Kalau jam 10 atau jam 11, karena kalau saya lewat dari jam tersebut itu di tol itu macet. Kadang-kadang macet banget gitu ya. Jadi saya merasa setiap saya mau berangkat dari kota Pontianak ke luar kota ada satu perasaan yang
yang merasa tertekan gitu ya. Banyak sekali juga kekhawatiran yang ya takut inilah, takut itulah, khawatir inilah, khawatir itulah. Tapi setelah saya sudah mulai on the way gitu ya, memang ada hikmat dari Ruah Yahweh Elohim mengatakan speak in tongue, speak in tongue. Jadi ketika pikiran saya mulai karena memang perjalanan saya itu dari Pontianak ke luar kota itu sendirian, terus medannya itu kalau untuk 1 jam sebelum sampai ke titik tujuan saya itu medannya lumayan, ya itu tanjakan tinggi, ada tanjakan tinggi dan ada tanjakan yang menurunnya itu tajam. Nah, di poin itu memang kalau keadaannya kalau hujan itu saya kadang-kadang nggak bisa turun dan saya harus menginap di rumah teman saya. Tapi luar biasanya teman-teman, ini jadi kesaksian saya juga selama saya hampir 10 tahun ini bolak-balik tidak pernah ada hambatan apapun dan saya percaya itu bentuk perlindungan Bapak Yahweh yang sempurna di dalam kehidupan saya. Selama hampir 10 tahun tidak pernah ada hambatan apapun. Saya kadang-kadang sendirian bawa barang banyak gitu ya. Jadi saya teruskan cerita saya. Ketika saya didera oleh kekhawatiran itu, takut hujan, terus nanti kalau di jalan bannya kayak gimana, kempes atau kayak gimana. Tapi ketika itu saya disuruh speak in tongue. Dan saya praktekkan, saya speak in tongue. Saya speak in tongue terus sampai memang mulut saya diam. Dan setelah itu teman-teman semua, saya merasakan ada atmosfer yang berubah. Ada aura atau energi dari diri saya itu berubah. Ya, berubahnya itu jadi ada damai sejahtera, berubahnya itu jadi ada ketenangan, berubahnya itu saya jadi concern lagi dengan Bapak Yahweh. Jadi kekhawatiran atau beban itu hilang semua. Jadi ada sukacita kembali. Kembali. Jadi saya fokusnya ke Bapak Yahweh. Tidak fokus ke persoalan saya ketika di jalan itu. Ya, jadi di sini juga kesaksian ini juga saya ingin ingatkan teman-teman ya. Ini memang hari-harinya teman-teman untuk kita bisa speak in tongue, dan speak in tongue. Karena fondasi dasarnya itu ada di ayat 1 Korintus 14 ayat 18. Saya bacakan kembali. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Dan menurut aku ini adalah klaim dari Rasul Paulus. Ya, dia mengklaim ini. Ya, karena dia merasa dia speak in tongue setiap waktu. Dia sering sekali melakukan speak in tongue gitu. Jadi memang dengan fondasi di ayat ini juga kalau bagi saya ke depannya juga memang speak in tongue. Karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Yosef Roy juga banyak hal luas sekali seperti malaikat juga bisa mendengar ya Pak Yosef Roy, kita juga akan menggerakkan pelayanan malaikat tanpa kita sadari dengan pengucapan lidah kita. Ya, seperti itu Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Adi. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Adi mengenai kesaksiannya tadi itu salah satu kesaksian yang nyata, yang luar biasa, di mana Ruah Yahweh Elohim akan menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita dengan sangat ajaib, sangat luar biasa, sehingga saudara akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, luar biasa sekali. Ya, silakan Ibu Kesia, silakan. Shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur juga buat pagi ini. Begitu luar biasa Bapak Yahweh menuntun kita semakin hari ya, buat anak-anak Bapak Yahweh. Dimana melewat pengajaran pagi ini, saya ingin
menegaskan kembali sedikit Pak Roy, buat teman-teman juga yang sudah mengenal nama Bapak, sudah kembali kepada pola dapar Elohim yang benar, yaitu pola Ibrani. Masih banyak saudara-saudara kita ini takut ya, atau mengatakan speak in tongue atau berbahasa karunia berbahasa roh itu mereka masih takut. Mereka masih was-was, takutnya itu dari si Satan, dari si jahat gitu ya. Tapi biarlah melalui pengajaran pagi ini yang cukup sangat jelas dan terperinci, sangat detail, biarlah saya juga berdoa ya, meminta kepada Bapak Yahweh buat teman-teman yang sudah memanggil nama Bapak, saat ini sudah terbuka ya mata rohaninya, bahwa berbahasa roh atau speak in tongue itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Walaupun ada dari beberapa kelompok orang mengatakan, oh ada rumusannya ini, bahasa roh yang ada misalnya la atau pengulangan kata-kata itu berasal dari mantra dari si Satan gitu ya. Nah, kalaupun itu menurut mereka hal sedemikian, melalui pembukaan firman pagi ini kita sudah diajar oleh Bapak Yahweh melalui mempelainya, melalui firman dapar Elohim yang sungguh-sungguh sangat jelas ya, sangat memberkati kita. Karena memang kita di masa-masa terakhir ini sangat membutuhkan ruah Yahweh Elohim yang menuntun kita, yang membebaskan kita dari hal-hal yang kita tidak mampu gitu. Seperti tadi katakan, ada kata-kata yang tidak terucap dari hidup kita, tiada kata, tiada daya lagi, hanya ruah Yahweh Elohim lah yang aktif di dalam kita, itu yang akan menyelamatkan kita, itu yang akan bukan menyelamatkan hidup kekal ya, maksud saya di sini menyelamatkan kita atau memberikan jalan keluar, karena kita nggak mampu sebagai manusia jasmani, tapi roh kita menyatu dengan roh Bapa Yahweh itu yang akan melakukan terobosan yang besar, jalan keluar yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, kelepasan yang tidak mungkin diharapkan sebelumnya akan mengalami kelepasan gitu. Jadi biarlah teman-teman, saya tahu saya sedikit banyak teman-teman yang sudah menyembah nama Bapa agak takut, agak risau ya untuk menerima hal ini, tapi berkat Bapak Yahweh dicurahkan pagi ini melalui melalui penjabaran atau penjelasan yang sangat-sangat memberkati kita semua. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Roy. Haleluya. Terima kasih Ibu Kesia. Ya, terima kasih. Jadi benar, saudara yang belum diaktifkan, ya kita punya dasar firman yang luar biasa dan rencana Bapak Yahweh untuk memperlengkapi hidup saudara yang sudah menerima baptisan pembaharuan. Ya jangan ragu-ragu dengan penjelasan yang cukup akurat dan detail yang Bapak Yahweh berikan hari ini, itu memastikan bahwa ruah Yahweh Elohim tidak pernah meninggalkan kita. Saudara melangkah dengan iman, ya, tapi ingat caranya minta dulu. Ada dasar-dasar firman yang harus kita lampaui, yaitu mintalah maka engkau akan mendapat, ketoklah pintu dibukakan, cari dan engkau akan menemukan. Ya, dan minta kepada Bapa Yahweh. Ingat, kalau Bapak yang di dunia yang jahat ini tahu memberi hal yang baik, terlebih lagi Bapak Yahweh yang sungguh sangat baik buat hidup kita. Jadi jangan ragu-ragu, nggak usah diintimidasi ya dengan ini roh setan atau apapun. Selama saudara di dalam Yeshua di dalam saudara, minta dan sesuai dengan dafar Elohim, dan itu akan Yeshua lakukan dengan luar biasa. Jangan ragu-ragu, Saya yakin ini akan menjadi transformation yang luar biasa di dalam hidup saudara di dalam zaman akhir ini. Haleluya. Ada lagi yang mau menyambung? Ya, silakan, ini Ibu Ada Safangfang mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Saya cuman ini menurut pengalaman saya speak in tongue.
yang kalau gini ya, waktu itu saya doa, ini ada satu dulunya, itu kan dia sungguh-sungguh gitu ya, sama Bapak Yahweh. Terus dia dibaptis di dalam nama Bapak Yahweh. Ketika kita doa, dia tergerak mendoakan seseorang. Tetapi untung waktu itu saya temanin dia. Karena saya bilang, saya terasa sekali kalau memang hatinya dia ingin doain, tapi saya lihat kelihatannya kurang strong, tapi dia tergerak untuk mendoakan seseorang karena dia dipikir percaya Bapak Yahweh. Ketika itu saya juga tidak tahu bahwa orang ini tuh, saya sebut si A ya, si A itu dia itu sudah dibaptis di dalam nama Bapak Yahweh, ya kan, percaya Yeshua, Ruah Yahweh Elohim, tetapi ada keluarganya atau entah itu suaminya, entah itu ya, kalau itu yang membawa dia mengabarkan Injil pikirnya. Tetapi akhirnya dia ngantar gitu ya, dan suaminya akhirnya dia campur-campur gitu ya. Yang pertamanya mau dibaptis sungguh-sungguh gitu, pelayanan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dia berdoa, waktu itu ada dia mendoakan seseorang gitu ya. Di dalam cellphone ini ya, saling kita doa di cellphone. Terus tiba-tiba dia speak in tongue. Saya waktu itu diem. Langsung saya diem karena speak in tongue-nya telinga saya, dia beda suaranya. Suaranya tuh kayak cokek. Jadi kemasukan setan yang dia doakan. Gitu. Jadi hati-hati. Kalau kita speak in tongue, kita tidak percaya, maksudnya kita campur-campur, yang masuk itu setan. Benar ini terjadi. 3 kali terjadi. Dan akhirnya hidupnya dia bangkrut. Maksud saya bangkrut, dia meninggal. Misalnya campur-campur begitu. Akhirnya karena apa? Waktu speak in tongue saya lihat suaranya dia sudah mulai kayak ini, terus nyerang saya dia. Nyerang waktu itu langsung peperangan roh doa speak in tongue. Saya nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai itu, langsung saya gitu untuk speak in tongue. Saya tahu itu suaranya setan ini menyerang gitu. Jadi di dalam roh itu ada peperangan, saya langsung dia diem gitu. Dan setiap dia mendoakan, itu speaking tongue-nya beda sekali gitu. Walaupun dia dibaptis dalam Bapak Yahweh, ya percaya Yeshua, tetapi waktu itu dia campur-campur, dia masih ke Yesus, masih pertama merasa kuat, terus suka mendengarkan khotbahnya Daud Tony, ya kan, dengarkan khotbah-khotbah yang itu ayunan, akhirnya transfer spirit itu. Ketika mendoakan seseorang, akhirnya masuk roh itu, benar itu rohnya itu kan yang didoakan ini kena spirit ini kelenteng gitu ya, jadi kayak cokek gitu suaranya, kayak speak Chinese gitu, iya jadi kayak gitu. Langsung saya peperangan roh saya sama speak itu untuk menyuruh setan ini diam, tapi dia terus nganui peperangan roh cukup itu. Tapi ya puji Bapak Yahweh, tetapi saudara sudah dimasuki setan dia, akhirnya hidupnya tidak lagi percaya dengan apa yang pola Ibrani Mesianik gitu ya, jadi kembali lagi ke ayunan gitu. Jadi hati-hati sekali di dalam speak in tongue. Saya tadi ya ada kekerasan waktu di depan di doa itu, ada spirit yang agak sedikit kayak sama speaking tongue itu, jadi kayak ganjel sedikit. Coba itu bisa kalau kita sama satu gitu ya, jadi satu hati gitu ya, hadirat Bapak Yahweh lebih kencang lagi. Untuk next saya itu harapkan untuk semua kita persiapan bersatu hati kita yang ada di mana kalau kita lagi pray gitu ya. Jadi kita siapkan hati kita bersihkan, jangan sampai juga ada satu kayak sakit hati atau ada ada sesuatu yang nggak beres gitu ya kan. Jadi kita bersihkan dan kita terus kita speak in tongue di dalam penyembahan itu, maka itu kita akan cepat nanti dapat speak in tongue. Dan puji Bapak Yahweh tadi siapa yang kesaksian tadi yang itu ibu siapa? Bukan yang itu kesaksian yang itu 4 nomornya. Audrey Vena. Oh ya,
Sister Trivena itu kesaksiannya luar biasa. Ya saudara, kalau speaking tongue dipercaya Bapak Yahweh sungguh-sungguh, jangan campur-campur. Dimanapun seperti tadi kesaksiannya Pak Adi, luar biasa itu. Memang itu yang saya lakukan terus. Kita speaking tongue dimanapun kita berada. Kita nyirami, kita masak, kita itu speaking tongue terus. Hadirat Bapak Yahweh itu nanti saudara bisa nangis, kesentuh sendiri. Oh, I love you Yeshua. Saya ingin memeluk gitu, benar. Dan saudara ya, saya ngalami juga. Waktu saya diajak Pak Yosef ke Home Depot, terus ayo nih turun, saya ngomong, waktu itu Ruah Yahweh Elohim jangan ikut gitu ya. Saya stay di mobil. Waktu saya stay di mobil, ternyata saya berdoa speaking tongue. Di situ Bapak Yahweh menghidangkan saya, saudara, menghidangkan kesukaan saya, yaitu makan steak. Itu mejanya saudara panjang. Pak, itu saya dibawa itu di dalam alam roh sama Bapak Yahweh. Saudara percaya nggak percaya terserah. Nanti yang dengarkan kalau nggak percaya, nanti mahkotanya saya ambil. Ya, ini saya ini mengalami benar-benar Bapak Yahweh itu luar biasa. Yeshua, saya sampai nangis loh, sampai nggak bisa. Kalau kita ya dalam hadiratnya Bapak Yahweh, benar tanya Pak Adi itu. Kalau yang mengalami ya, relationship dengan Bapak Yahweh ya, speaking tongue nanti boleh saudara merasakan enjoy gitu ya. Itu adalah salah satu. Walaupun ya saudara, kita ini sekarang masih belajar gitu ya. Ada yang bilang speaking tongue itu nggak bisa belajar gini nih. Tapi saya sangat menghargai speaking tongue orang yang belajar. Karena dulu saya masih kecil, saya lihat orang speaking tongue, saya juga belajar dulu gitu ya kan, saya lakukan. Tapi Ruah Yahweh Elohim tahu itu, saya dituntun, hidup saya dituntun sama Ruah Yahweh Elohim. Saya speaking tongue terus. Jadi itu Bapak Yahweh menjaga luar biasa, benar-benar kok. Saya ngalami benar mulai dari saya kecil. Saya sampai sekolah itu pun saudara, saya itu nggak sanggup matematika, ya. Itu sampai pun ya saudara ditunjuki sama Bapak Yahweh, dikasih kerpean. Jadi di pinggirnya guru saya itu ada kerpean, rumusnya matematika, jawabannya ada di situ semua. Luar biasa. Jadi kita bersama Bapak Yahweh itu sungguh indah, benar. Speaking tongue itu benar saudara, benar. Nanti boleh saudara lakukan dan rasakan itu. Latih terus, latih sendirian ketika engkau sendirian berbicara dengan Bapak Yahweh. Apa yang kau inginkan Bapak Yahweh langsung tahu itu. Gitu. Jadi Bapak Yahweh speaking tongue itu bukan karena kita misalnya kita gini ya, la atau ada orang yang ngomong sandal, kita nggak boleh ngata-ngatai itu. Karena waktu dia ngomong seperti itu, ya itu bukan sandalnya yang itu translate-nya tidak, tetapi hatinya, hati pribadi dia bicara kepada Bapak Yahweh, dan di situ Bapak Yahweh akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menolong dia. Jadi yang dilihat itu apa yang menjadi doa kita, tapi bukan perkataan, pengucapan yang lala itu, tetapi bagi Bapak Yahweh itu suatu ungkapan dan Bapak Yahweh mengerti dan tidak akan. Saya pernah Ruah Yahweh Elohim mengatakan kepada saya, itu speaking tongue, dia tidak akan bisa dicuri oleh si Satan, tidak akan. Dan saudara kalau peka, saudara akan semakin diasah, semakin tajam, dan semakin saudara akan telinga saudara ketajamannya akan mengerti ini dari Bapak Yahweh atau dari bukan. Kalau kita doa, kalau kita ada orang speaking tongue, Bapak Yahweh akan, Ruah Yahweh Elohim akan kasih tahu kita bahwa itu bukan dari Bapak Yahweh, ini dari Bapak Yahweh gitu. Jadi kita latih itu luar biasa, apalagi zaman akhir. Kalau ada apapun terjadi, akan dikasih tahu sama Bapak Yahweh, akan dikasih tahu apapun. Ya, jadi enak saudara, saudara nggak akan ketakutan sendirian, saudara nggak akan merasa kesepian, gitu ya. Saya sering kalau di sendirian gitu ya, sering sendirian, saya berkomunikasi dengan Bapak Yahweh, speaking tongue. Akhirnya anak-anak saya puji Bapak Yahweh semua bisa speaking, ya dikasih karunia speaking tongue. Ya, semua anak saya dua-dua dikasih speaking tongue. Luar biasa, karena saya bilang ini luar biasa. Karena gini saudara, kalau mendidik anak itu nggak gampang, ya kan? Saya speaking tongue sama Bapak Yahweh. Langsung anak saya dengar suara Bapak Yahweh. Dengarkan itu mamimu ngomong. Kamu salah. Langsung Ruah Yahweh Elohim bicara sendiri. Jadi luar biasa gitu. Jadi anak-anak saya selalu di dalam takut akan Yahweh. Karena kita sebagai orang tua, yaitu saya pengalaman pribadi speaking tongue dengan Bapak Yahweh.
hubungan pribadi, kelihatan saya ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Tetapi itu adalah saya ngomong bicara sama, kalau orang lain dipikir saya gila, ngomong sendiri ya. Tapi saya nggak peduli, saya kemanapun, saya jalan dengan itu, saya speak in tongue. Jadi itu kesaksian saya, biar menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Nanti selanjutnya saya akan, kalau ada kesaksian saya akan saksikan lagi, kalau ingat satu persatu kesaksian yang saya alami. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Terima Amen. kasih Ibu Adasa. Jadi ya saya akan tanggapi sebentar. Setelah itu saya akan ke Ibu Elizabeth, dan setelah itu Ibu Rosalyn. Saya akan tanggapin sedikit bahwa speak in tongue ini membuka banyak hal. Ya, membuka banyak hal. Jadi jangan diremehkan, jangan dilecehkan. Ya, jangan diremehkan, jangan dilecehkan. Dan ini akan membuka dunia alam roh di dalam Bapak Yahweh yang luas. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Adasa Fangfang. Ya, silakan tuh Ibu Elizabeth, silakan. Terima kasih Pak Yosef Roy. Tadi pas kita menyanyikan puji-pujian dan belajar mengenai speak in tongue ini, saya merasakan sekali hadirat Ruah Yahweh Elohim yang betul-betul menyentuh, dan apa yang saya rasakan, saya ingin memberikan kesaksian bahwa saya melihat orang tua saya di Bogor, kemudian juga melihat keluarga saya merasakan kesedihan yang sangat dalam, seperti kesedihan yang betul-betul luar biasa, kayak saya berdoa, tetapi yang berdoa bukan saya gitu loh, tapi mendoakan mereka gitu, karena waktu saya menikah dan suami saya kan hubungan keluarga kami terputus gitu kan, jadi kesedihan itu ada di dalam hati saya dan itu lepas. Nah, yang betul-betul saya rasakan tuh betul-betul sedih, betul-betul seperti terbawa arus nangisnya luar biasa gitu kan ya. Yang saya mau tanyakan, Pak Yosef, itu kalau bahasa itu tidak belajar, maksudnya itu individual sekali kan, jadi nggak ada you sama dengan kamu gitu, nggak ada kan, itu betul-betul masing-masing pribadi masing-masing gitu kan ya, maksudnya Pak Yosef. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Elizabeth. Iya, jadi ini bukan bahasa, ini pengucapan. Ya, pengucapan. Akan tetapi, ingat, kalau untuk doa pribadi, itu tidak perlu adanya interpretasi. Nah, ini saat kita berdoa pribadi, seperti yang dialami oleh Ibu Elizabeth, itu Ibu Elizabeth dibawa oleh Ruah Yahweh Elohim, untuk spiritnya itu berdoa supaya melihat kasihan sekali keluarga yang belum percaya kepada Bapak Yahweh. Gitu. Jadi menurut berdasarkan Roma 8 tadi, roh akan menolong kita untuk berdoa akan hal-hal yang tidak bisa kita ucapkan. Nah, kita bisa merasakan kira-kira begitu ya. Itu namanya interpretation, begitu. Tetapi nanti kalau di dalam jemaat itu juga ada yang namanya karunia. Nah, kalau karunia ini akan ada yang berbicara untuk menginterpretasikan, bukan mentranslate, bukan. Translate itu menerjemahkan, ya. I, saya, you, kamu, we, kita, bukan. Tapi diinterpretasikan. Ini maknanya demikian, begitu. Ya, jadi saya melihat Ibu Elizabeth tadi juga dijamah daripada Ruah Yahweh Elohim untuk dibawa untuk merasakan ya, kalau keluarga belum di dalam kebenaran pola yang benar, itu rasanya bagaimana, sehingga terjadi yang namanya hati untuk mau menjadi pendoa syafaat. Itu bisa terjadi, karena saya sudah katakan bahwa speak in tongue ini luas sekali, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth. Saya beralih ke Ibu Rosalyn. Silakan Ibu Rosalyn. Shalom Pak, ini dengan Neti nih Pak. Oh iya. Saya pakai HP anak saya. Begini Pak, shalom sama teman-teman. Begini, saya mau bertanya juga sekalian agak sering sharing sedikit Pak ya. Mengenai kan dulu kan pengertian saya itu adalah bahasa roh.
Tapi setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Yosef Roy, ternyata itu speaking tongue gitu ya. Terus di dalam perjalanan dulu teman-teman saya ketika saya masih kuliah, teman-teman saya belum ada yang terima baru. Tapi saya melihat kalau ada pendeta-pendeta datang dari luar negeri, mereka kok bisa bahasa roh ya? Dulu saya bilang bahasa roh. Apa bisa ya? Saya maulah Tuhan, karena saya kan dulu memang keluarga berantakan gitu ya. Dari pengertian tentang Tuhan itu sangat kecil segitu, sangat rendah sekali dalam keluarga saya. Tapi saya lihat kok kenapa itu pendeta itu bisa bahasa. Saya diberikan waktu itu pada jam 5 pagi. Teman-teman saya bilang, padahal kami sudah ikut persekutuan. Mereka bilang saya sesat. Tapi saya bilang saya sejahtera menerima ini. Terus saya terus sampai akhirnya saya mendengar ketika saya percaya Bapak Yahweh, saya mendengar satu video. Maksudnya seperti yang dikatakan Ibu Kezia tadi kan, mengatakan bahwa ini bisa jadi seperti tanda-tanda untuk orang mantra-mantra gitu. Jadi saya agak mentah loh Pak, pakai bahasa roh ini. Sempat saya berhentikan Pak. Sejak 2016 itu Pak, saya jarang berbahasa roh. Karena sejak 2016 saya percaya Bapak Yahweh, saya buka itu video, jadi bagaimana ini yang saya terimain bahasa roh yang saya ini dalam pengertian bahasa roh dulu ya Pak ya. Bagaimana ini ya? Jadi saya berhentikan. Jadi saya kan ada teman-teman saya ajak berdoa, mereka percaya Bapak Yahweh, tapi waktu saya menyembah Tuhan, bahasa roh itu tetap datang Pak. Saya heran, ini dari Tuhan atau bagaimana gitu. Jadi saya berhentikan Pak, sampai waktu itu pertama kali Pak Yosef Roy memberi pelajaran tentang ruah Yahweh Elohim, kemudian saya aktifkan kembali pelan-pelan. Setelah ini saya terus aktifkan kembali. Terus saya flashback Pak, ternyata saya menemukan satu ayat Pak, setelah Bapak berikan penjelasan-penjelasan ini, saya nggak tahu ya, nanti Bapak berikan penerangan lah apakah saya salah itu ya. 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan seperti ini. Karena itu karunia speaking tongue atau di sini bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sampai di sini dulu Pak ya. Saya yang hanya aja saya ambil. Jadi saya berpikir gini, ternyata dulu Pak, ketika saya masih di ayunan, saya sering berbahasa roh itu ada ya gitu. Ada hanya Pak, ya. Saya bingung. Ini apa ini ya? Sepatah-sepatah ya gitu. Tapi saya berpikir setelah Pak Roy menjelaskan itu kan, saya berpikir, berarti speaking tongue ini adalah cara Bapak Yahweh, cara Roh Kudus, cara ruah Yahweh Elohim untuk memberitahukan saya bahwa ini adalah nama Bapak gitu loh. Cuman masih sepatah-sepatah. Karena begini Pak ya, saya kan banyak ada teman saya juga belajar ke Judaism. Judaism itu berkata seperti ini Pak, bahwa speaking tongue itu adalah roh kundalini. Dulu saya nggak paham kenapa mereka bilang speaking tongue itu roh kundalini gitu ya. Berarti itu kan dari Satan. Terus saya berpikir, iya saya paham. Karena mereka memang tidak memahami, tidak menerima Besorah atau perjanjian baru. Saya paham ya kan. Jadi itu sebabnya aku hari ini saya sangat berterima kasih untuk Ibu Hadasa Pangpang, untuk Pak Roy yang memberikan penerangan bahwa ternyata apa yang diberikan di dalam hidup saya ini ternyata itu salah satu alat untuk membangun diri saya dan untuk membangun pengenalan saya akan Bapak Yahweh. Dulu saya nggak paham. Dulu saya sering ngomong sua. Apa itu sua? Saya nggak tahu Pak. Ya, saya nggak tahu. Ternyata saya temukan hari ini Pak. Bahasa roh itu adalah salah satu cara untuk Bapak Yahweh itu membuat kita mengenal namanya. Karena di dalam karena menuju arah perjanjian baru ini kan maksudnya nama Bapak itu kan sudah lama hilang Pak, tenggelam. Jadi kalau sebenarnya kalau ada orang-orang yang berbahasa roh karena mendengarkan sebuah video yang menyatakan bahwa itu sesat, itu roh kundalini, saya rasa itu memang salah. Karena memang speaking tongue ini adalah cara Bapak untuk membuat kita mengenal Dia. Walaupun misalnya kita belum tahu nama yang sebenarnya Yahweh, tapi di situ ada diselipkan karena memang kita nggak paham sebenarnya apa yang kita ucapkan ya, nggak paham sebenarnya apa yang kita ucapkan. Jadi saya minta sama teman-teman kalau ada, karena saya punya teman dulu dia bisa speaking tongue, tapi akhirnya dia tidak mau lagi dan
sampai dia berusaha harus menghilangkan itu dari hidupnya, begitu ya, dari kehidupan rohnya. Jadi kalau dia mendengar hari ini, mari ternyata itu dari Bapak Yahweh, bukan dari Satan, gitu. Yang menjadi pertanyaan saya tadi ini Pak, yang 1 Korintus 14 ayat 22 itu, apakah itu benar Pak? Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Karena dulu kan kita tidak beriman kepada Bapak Yahweh. Apakah ayat ini merujuk ke sana, Pak? Terima kasih, Bapak yang berkati. Ya, terima kasih Bu Neti. Ya, terima kasih. Itu satu perjalanan kehidupan, ya, proses untuk mengenal Davar Elohim. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 14 ini memang, ya, pengucapan lidah itu bukan tanda untuk orang yang beriman. Ya, karena kita yang beriman, ya, bukan tanda bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang yang tak beriman. Ya, jadi mereka akan melihat tanda-tanda ini. Gitu. Ini tanda-tanda yang supernatural. Ya, sedangkan nubuat, ya, dikatakan bukan bagi orang yang tidak beriman, tetapi orang yang beriman. Jadi apa yang dikatakan Rabbi Saul ini benar, ya, benar sekali. Jadi tidak ada kesalahan di sini. Jadi ini akan menjadi tanda, ya, orang yang belum percaya, ya, akan menjadi suatu pertanyaan dalam hatinya. Akan tetapi untuk nubuat bagi kita yang percaya, kita akan diteguhkan. Ini sangat luar biasa sekali. Ini cara Bapak Yahweh untuk bekerja. Jadi di dalam hal ini, ya, pengajaran hari ini menjelaskan dengan jelas. Jangan ragu-ragu, karena ada dasarnya, ada fondasinya, ya, dari Davar Elohim. Ya, nah, buat orang-orang yang menyatakan ini dari roh-roh jahat, ya, karena mereka tidak kenal akan Davar Elohim yang luar biasa ini. Dan ini menguatkan, memperlengkapi hidup kita sampai rapture yang luar biasa. Ya, haleluya. Ya, terima kasih untuk Ibu Neti. Ada lagi yang mau menyambung? Ya, silakan Pak Edi. Ya, shalom semuanya, salam Pak Roy. Shalom Pak Edi. Biasa hari ini hadirat Wah Elohim sungguh kuat ya. Jadi kayak nyamber gitu ya kalau istilah saya. Jadi padahal kita online gitu, apalagi kalau kita onsite gitu, saya sering sekali jadi kebawa gitu ya, seperti ke transfer gitu ya. Jadi nah ini yang saya mau jadi saya teringat dengan peristiwa di saya dulu. Saya dulu waktu dulu ya, udah belasan tahun yang lalu, itu ada suster anak saya. Dia belum percaya, masih Muslim gitu ya. Tetapi kita sering kasih dia khotbah-khotbah dalam bentuk kaset ya, suruh dia dengerin gitu ya. Dan di rumah kan sering ada komsel gitu ya. Jadi kita sering mengadakan komsel di rumah, kebaktian gitu ya. Dan kita waktu itu sudah speaking tongue gitu ya. Nah, pada waktu kita muji nyembah gitu ya, pakai speaking tongue, tiba-tiba dari kamar suster saya itu, dia speaking tongue gitu ya, lala gitu ya. Nah, padahal dia belum dibaptis ya, dia belum ya, dia belum pernah ngomong mau minta untuk dibaptis, percaya Bapak Yahweh gitu, enggak ya. Jadi kita waktu itu cuma nginjilin dia dalam bentuk kasih dia kaset-kaset untuk didengarkan, kaset-kaset khotbah gitu. Nah, yang saya jadi mau tanya, apakah pengaktifan speaking tongue ini bisa dengan cara seperti transfer begitu juga ya, dalam situasi yang ada beberapa orang yang berkumpul speaking tongue, terus ini bisa ke transfer ke orang walaupun orang itu sebenarnya bukan orang percaya dan dia tidak meminta gitu ya. Nah, apakah itu bisa terjadi Pak Roy? Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, kita harus tahu
bahwa kita ini sekarang hidup di dalam zaman yang berbeda. Maksud saya begini, kita hidup setelah kematian dan kebangkitan Yeshua. Ya, beda dengan zaman sebelum kematian Yeshua. Itu beda jauh. Karena tadi sudah saya jelaskan, di dalam zaman sebelum kematian Yeshua yang dikorbankan adalah domba, darah binatang. Tetapi setelah zaman Yeshua, itu adalah darah manusia, yaitu Yeshua itu sendiri. Jadi beda. Nah, bukan itu saja perbedaannya. Perbedaannya apa? Yeshua mengucapkan suatu kata yang luar biasa. Saya akan cari sebentar, ya, untuk bisa memberkati kita semua. Ya, yaitu di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Ya, Matius 28 ayat 18. Yang berbunyi, dan seraya mendekat Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Syamayim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ini kalimat luar biasa. Dan kalimat ini hanya bisa dikatakan oleh Yeshua setelah bangkit dari kematian. Sebelumnya tidak. Karena Yeshua tahu timingnya. Dan Yeshua mengatakan ini karena Satan sudah dikalahkan. Jadi fenomena-fenomena yang seperti dialami Pak Edi itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Kita tidak mengecilkan hal itu. Bisa terjadi. Lah wong nggak usah jauh-jauh. Orang kesurupan tetangganya bisa ikut-ikut kesurupan. Iya kan? Kalau setan bisa melakukan seperti itu dengan meniru apa yang ada di Syamayim, berarti apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh untuk sister daripada Pak Edi saat itu merupakan mungkin sebagai journey of faith-nya dia. Ya, entah bagaimana di kemudian hari nggak tahu apakah dia serahkan hidupnya untuk percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua, bisa jadi. Ya, kapan tidak tahu. Mungkin detik-detik terakhir sebelum kematiannya bisa jadi dia diingatkan, iya, saya kok saat bekerja dengan Pak Edi saat itu saya kepenuhan sesuatu. Dan dia bisa berteriak minta tolong saat itu kepada Bapak Yahweh. Kita tidak tahu. Ya, jadi ayat di mana Matius 28:18 ini sangat luar biasa. Yeshua sudah klaim bahwa dia punya semua otoritas, kuasa, baik yang di Syamayim, baik yang di bumi. Luar biasa. Dan kita semua menjadi mempelai-mempelainya. Saudara juga diberi otoritas di mana kita mempraktekannya dengan luar biasa. Haleluya. Ya, kalau saya lihat sih, saya percaya itu roh Yahweh ya, karena setelah itu dia minta dibaptis, gitu ya. Walaupun waktu itu kan pengenalannya masih yang sebatas itu ya, yang ayunan itu ya. Tetapi dia mau dibaptis ya, dan dia ikut kita gitu ya. Tetapi setelah itu dia menikah dengan pasangan yang Kristen juga gitu ya. Nah, setelah itu nggak berapa lama kita lose contact gitu ya. Saya nggak tahu keadaan dia sekarang. Tetapi ya itu buahnya saya lihat dia menjadi orang percaya ya. Sebatas ayunan zaman dulu ya. Ya. Terima kasih Pak Roy itu penjelasannya. Haleluya. Siapa tahu dia lagi nonton sekarang ini. Amin. Iya, puji Bapak Yahweh. Oke. Pak Roy, ada pertanyaan. Oh ya. Ini ada 3 pertanyaan, Pak Roy. 4 pertanyaan, tapi saya bacakan Pak Roy dari live chat. Iya. Linarno menanyakan, orang yang beribadah di kepercayaan ayunan
Saya melihat mereka yang berbahasa lidah sambil melompat dan berteriak, seluruh tubuhnya bergetar. Apakah mereka di dalam Roh Kudus? Itu dulu Pak Roy. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kita sebagai orang luar kita tidak bisa tahu. Ya, karena apa? Apakah orang ini telah dilawat dengan pengenalan akan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach? Kita tidak tahu. Ya, jadi sulit untuk bisa menjawab, tapi patokannya saya sudah berikan. Kalau sampai dia cinta Bapa Yahweh, percaya kepada Yeshua HaMashiach, tidak di ayunan, dia mau dibaptis dalam baptisan pembaharuan, sudah bisa dipastikan bahwa Ruah Yahweh Elohim yang menggerakkan. Akan tetapi kalau dia sempat diinjili di dalam pola yang benar dan menolak, nah kita sudah tahu jawabannya tadi. Orang yang menolak, maka roh penyesat itu akan menguasai dia. Ya, itu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Shalom, apakah dari Ruth Sumanasa? Shalom, apakah setiap orang diberi speak in tongue? Ada beberapa orang berkata jika seseorang pengucapan lidah itu dibilang sesat. Ya, ini karena mungkin dia masuknya terlambat, Pak. Jadi mungkin tidak mengikuti. Ya, untuk Oke. Ibu tolong bisa mengikuti dulu ya. Dan semua jawaban atas pertanyaan itu sudah saya jawab dalam pengajaran hari ini. Lengkap ya. Ini ternyata yang dua ini bukan pertanyaan Pak Roy, tetapi kesaksian ini. Terima kasih Pak Roy, hadirat Bapak Yahweh, urapannya dahsyat yang saya rasakan. Kenapa yang saya rasakan tubuh saya merasa hangat dan angin berembus sangat kuat. Terima kasih. Haleluya. Iya, ingat bahwa Bapak Yahweh itu bisa memanifestasikan dengan banyak cara dengan menggunakan elemen. Nah, tadi kita pakai yang namanya elemen minyak. Ya, itu bisa dipakai sebagai elemen. Tapi ingat, saudara jangan memuja-muja minyak saudara, nggak ada fungsinya. Ya, itu hanya elemen. Dan juga saat saudara merasakan manifestasi seperti hangat, ingat Bapak Yahweh itu adalah api. Ya, jadi bisa terasa hangat, saudara. Dan juga ingat Yeshua mengatakan kepada Nikodemus, ya, kepada Nikodemus mengenai Ruah Yahweh Elohim itu seumpama seperti pergerakan angin. Dan saat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu nyata dua-dua. Yang pertama adalah hembusan angin, yang kedua adalah lidah-lidah api. Ya, jadi itu jawabannya dari sana. Nah, terus dalam hadirat Bapak Yahweh rasakan manifestasinya, dan terus dalam daftar firman yang benar ya, yang benar, saudara akan bertumbuh dengan luar biasa. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesaksian. Ada lagi Pak Rowi? Ya. Yang satu ini Pak. Terima kasih Bapak Yahweh untuk tuntunanmu untuk speak in tongue. Dulu sudah pernah terima masih ayunan, sekarang semakin dibawa lebih lagi, semakin dahsyat. Haleluya. Ya, banyak sekali respon yang bagus Pak. Ya, hari ini luar biasa Pak. Puji Bapak Yahweh. Ya, cuman itu di live chat di pelayanan Menora juga banyak yang memberikan respon yang bagus. Puji Bapak Yahweh. Hari ini luar biasa Pak. Dahsyat. Puji Boleh Bapak saya tanya Yahweh. satu lagi, Pak? Ya, Boleh saya silakan. tanya? Silakan Bu Neti. Dulu waktu saya baru-baru percaya kepada ayunan dulu Pak, saya sudah terima speaking tongue ini kan. Cuman ada yang bicara, maksudnya gini, seperti ada, tapi saya percaya itu, saya nggak tahu itu dari mana Pak ya. Dia bilang gini, ada yang bicara ke telinga saya, dia bilang, karena suami saya kan itu kan belum speaking tongue Pak. Jadi suara itu bilang gini Pak, suamiku kalau nggak speaking tongue nggak mungkin selamat gitu. Jadi saya pikir benar nggak itu ya? Saya pikir gitu kan. Apakah benar seperti itu Pak? Memang agak sulit untuk bisa dideteksi ya. Ya.
bisa dideteksi dengan waktu yang akan menentukan. Ya, sekarang dilihat aja suaminya bagaimana, begitu. Ya, itu kejadiannya tahun depan. Maksud saya gini Pak, saya sudah speaking tongue, ternyata orang-orang yang percaya Bapak Yahweh juga banyak yang tidak speaking tongue kan gitu Pak. Yang menjadi pertanyaan saya gini Pak, apakah orang-orang yang tidak menerima speaking tongue itu tidak selamat? Apakah yang saya dengar itu salah atau benar gitu Pak? Oke. Ya, jadi untuk masalah keselamatan ya ini beda. Ya, ini beda. Tapi dengan syarat karena Rabi Saul juga mengatakan jangan memadamkan roh. Ini dia. Ya, jangan memadamkan roh. Ya. Nah, seringkali setan itu kasih jebakan itu enggak gede-gede, kecil. Tetapi itu diulang-ulang terus, akhirnya orang itu betul-betul tersandung di situ. Ya, jadi hati-hati. Ya, mengapa dia mungkin belum sampai bisa mengaktifkan speak in tongue? Coba dicek, apakah ada yang salah yang telah kita bahas tadi, misalnya mencela speak in tongue, tidak percaya, atau menerima pengajaran yang salah, atau macam-macam yang di atas. Ya, jadi jangan sampai hal itu menghalangi dia untuk memadamkan roh. Bahaya. Ya, jangan sampai buka celah sehingga menyandung dia untuk menyeret di dalam posisi spiritual yang lebih buruk begitu. Ya, jadi hati-hati. Ya, terima kasih. Tapi memang begini Pak ya, saya kan melihat gini Pak ya, saya kan mendeteksi gitu ya, mendeteksi begini Pak. Ketika saya dulu saya kan sudah terima itu dulu, udah lama ya. Dari waktu saya kuliah dulu, ketika saya 2016 mendengarkan satu video itu, saya hampir menonaktifkannya. Tapi kalau saya menyembah dia datang, tapi saya tidak tolak gitu. Tapi saya tidak mau memperpanjang gitu Pak ya. Ada masa-masa di mana saya ketika saya sudah percaya Bapak Yahweh, saya mengalami kelemahan gitu Pak ya. Saya mengalami kelemahan. Tiba-tiba ketika saya lemah secara spirit mungkin ya Pak ya, secara roh saya lemah, tiba-tiba speaking tongue itu datang Pak waktu saya berdoa. Saya mengalami ada kesegaran gitu Pak. Ada segar kembali. Ternyata ini benar ini ya. Mana sih yang benar ini ya? Kok tadi aku rasa aku speaking tongue kok rasaku enak ya. Tapi saya abaikan gitu Pak. Artinya dari sini saya bisa mengambil satu kesimpulan. Kan kita kan menjadi mempelai Hamasia. Mempelai Hamasia itu kan apinya harus menyala, Pak. Ya kan? Ini kesimpulan saya, Pak ya. Tapi saya nggak tahu ya. Apinya harus menyala. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak speaking tongue bisa apinya menyala? Menurut Bapak gimana, Pak? Iya. Ya, terima kasih. Memang benar. Ya, memang benar. Cara Bapak Yahweh itu nggak pernah salah. Ya, dengan speak in tongue kita ini bisa merasakan sebuah kedalaman, ya, sebuah kedalaman yang luar biasa, yang nggak dialamin oleh orang yang menolak atau belum menerima speak in tongue, begitu, ya, dimensinya berbeda. Jadi saya mengencourage ya, saya mendorong supaya setiap mempelai Yeshua HaMashiach jangan ragu-ragu. Ya, dengan daftar Elohim yang telah saya bagikan, speak it. Kuasa diberikan kepada nama Yeshua. Ya, karena itu sudah ada. Ya, sudah ada. Dan itu akan membuat hidup saudara lebih bisa merasakan dimensi-dimensi Bapak Yahweh yang luar biasa. Ya, dan tidak memadamkan roh, begitu. Ya. Luar biasa. Ini senjata luar biasa. Senjata luar biasa. Kalau saudara disuruh pilih, ya, Pak Adi mau kirim berita kepada Pak Edi Halim, mau pakai burung merpati atau mau pakai email? Email lah. Nah, email. Ya jelas email. Burung merpatinya belum lagi keok lagi kalau sampai ya dari Kalimantan. Iya kalau sampai. Saya bisa lihat di sini perbedaan kalau kita ada Ruah Yahweh Elohim dengan pola yang benar, kita ada power yang luar biasa.
ya, yang dahsyat, yang kita bisa menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi karena roh Yahweh yang ada dalam hidup kita. Dahsyat loh. Ya, dahsyat. Dan ini 2000 tahun loh. Ya, jangka waktunya hampir selesai. Hampir selesai. Ya. Setelah ini selesai diangkat, nah, kelanjutannya besok. Apakah orang yang ketinggalan akan tetap bisa masuk Syamayim atau surga? Masih adakah keselamatan? Nah, besok jawabannya. Karena udah Ruach Yahweh Elohim kan officially sudah terangkat. Begitu. Ya kan? Nah, besok kita akan temukan jawabannya. Ini memang satu seri, kan hari ini minggu terakhir di dalam 5783. Ini minggu terakhir loh, ini sabat terakhir loh. Minggu depan kita sudah masuk di 5784. Putaran tahun Shemitah yang kedua. Wah, sudah semakin dekat nih. Ya, sangat luar biasa. Jadi kita diperlengkapi dengan materi-materi yang kontroversial. Ya, ini kontroversial. Salah satu kontroversial mulainya hari ini. Besok itu juga kontroversial, ya. Dan kemudian minggu depan kita akan melihat materi ya rapture saat Rosh Hashanah tanda tanya. Ini kontroversial. Ya. Luar Tapi biasa. ini Pak membuka tabir nih, tabir yang selama ini tidak terbuka secara ini ya, secara gamblang. Yeah. Jadi bersyukurlah kita pada hari ini Pak Roy membukakan semuanya. Pasti melalui Ruach Yahweh Elohim ya yang bekerja. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya juga yang selama ini ya, yang karena saya dulu dapat dari masih di Ayunan, benar-benar terjawab melalui pengajaran Pak Roy. Haleluya. Karena seperti yang tadi Pak Roy tanyakan, kenapa masalah apa tadi ya, saya lupa. Yang saya jawab itu karena belum ada pengeras suara itu atau sound system tadi. Karena itu satu alasan orang juga di luar sana. Jadi alasannya karena supaya jangan sampai ada kekacauan lah istilah gitu. Nah, jadi dianggap yang berbahasa roh itu di gereja itu dianggap membuat kacauan, tidak tertib. Gitu. Ya mungkin kalau saat pada zaman Paulus ya bisa juga kalau semua bersuara, suaranya yang memimpin ibadah itu pun nggak kedengaran lagi, mau amin mau apa nggak tahu lagi pasti. Kan. Sudah pasti. Sudah pasti. Misalnya orang sampai ribuan gitu. Tapi kalau sekarang orang mau ribuan pun ya, boleh saya lihat waktu yang nyata jelas itu paling besar itu di Pantai Karnapal Ancol waktu itu Benihin ya, Benihin. Waktu itu sampai orang jutaan bisa kedengaran suaranya karena pakai sound system itu. Biarpun orang teriak histeris bagaimanapun tetap kalah dengan suaranya Benihin yang pakai pengeras suara itu. Ya betul. Jadi memang ya konteksnya udah beda dengan dulu ya Pak ya. Iya, jadi yang dimaksud Rabi Saul dengan kekacauan ini bukan soal speak in tongue-nya, bukan. Karena apa? Karena tidak bisa diatur supaya ibadahnya rapi, selesai, dan menjadi berkat. Begitu. Ya, karena nggak ada itu tadi, nggak ada speaker yang besar-besar itu. Ya, haleluya. Terima kasih Pak John. Masih ada lagi yang di... Pak, saya mau tanya lagi Pak, mungkin jadi PR lah untuk Bapak besok kali ya kalau mau tutup. Gini Pak, di dalam Besorah itu kan perjanjian biar di Hakadasa itu kan Pak ada speaking tongue. Bagaimana dengan Torah Pak?
atau Tanak secara keseluruhan? Adakah speaking tongue? Karena kan antara Torah dan Besora kan Pak nggak boleh, penulisnya kan harus saling mendukung. Bagaimana menurut Bapak? Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak. Bapak yang berkati. Ya, terima kasih Bu Neti. Ingat tadi saya jelaskan bahwa sebelum kematian Yesua, cara kerja daripada ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap. Ya, hanya hinggap dan kemudian pergi. Nah, ternyata saat dia hinggap itu ada fenomena-fenomena. Ya. Salah satunya adalah seperti saat Saul, Raja Saul sebelum jadi raja, itu dia sempat dihinggapi ruah Yahweh Elohim dan dia kepenuhan seperti nabi. Itu dia. Ada itu. Ya, jadi bukannya tidak ada, tapi terbatas. Ya, itu ayatnya ada di dalam ya, ada di dalam 1 Samuel 10 ayat yang kelima. Setelah itu engkau harus pergi ke Bukit Elohim, tempat pertahanan orang-orang Filistin berada. Pada saat engkau datang ke kota itu, engkau akan bertemu dengan serombongan nabi yang sedang turun dari tempat tinggi itu. Dan di hadapan mereka akan ada sebuah kecapi, tamborin, seruling, dan kecapi. Dan mereka akan bernubuat. Roh Yahweh akan berkuasa atasmu, maka engkau akan bernubuat bersama mereka. Engkau akan diubah menjadi manusia yang berbeda. Levelnya masih dalam kata nubuat. Ya, akan tetapi itu yang maksimum yang bisa dilihat di mana ruah Yahweh Elohim hinggap. Begitu. Akan tetapi bedanya dengan sekarang, ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup kita. Itu powerful. Luar biasa. Kita dapat kesempatan yang VIP. Betul-betul luar biasa. Ya, jadi itu jawabannya. Ada di sana. Saya rasa kita akan akhiri. Ya, sudah hampir 4 jam. Ya, luar biasa. Ya, saya akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Arizona. Ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung banyak sekali. Ya, Bapak Yahweh memberkati telah masuk satu persatu. Ya, dan juga yang ada di live chat. Ya, Bapak Yahweh memberkati. Nggak bisa disebut satu-satu, ini kebanyakan sekali, ini luar biasa. Ya, belum lagi. Mantap, 40 orang Pak yang masuk. Tadi yang nonton di YouTube 200. Haleluya. Dan ini biar menjadi KKR kita hari ini. Ya, jadi saat tadi Haleluya. Luar biasa Pak hari ini Pak. Haleluya Pak Budiman. Saya ingin saksikan sedikit saat tadi kita berdoa, saat tadi terjadi pengaktifan, saya melihat ruah Yahweh Elohim seperti burung merpati. Itu saya sempat lihat. Jadi saya siarkan saja ya untuk menjadi pengalaman saudara. Dan juga saya melihat energi itu putih sekali. Itu mengalir. Dari satu titik itu seperti, tidak bisa dijelaskan ya. Seperti apa ya? Semburan api begitu, tapi warnanya putih sekali. Ya, ke beberapa tempat gitu. Ke beberapa tempat. Ya, jadi ada banyak 1, 2, 3, 4, 5 terus banyak seperti itu. Jadi saya melihat ada satu gelombang dan saudara ingat bahwa ruah Yahweh Elohim itu lambangnya adalah burung merpati dan tidak ada empedunya. Jadi jangan simpan kepahitan, saudara. Tadi sudah disampaikan message-nya, beritanya yang diberikan oleh ruah Yahweh Elohim melalui angel tadi. Ya, jadi jangan simpan kepahitan. Ya, jangan dibawa-bawa kepahitan. Ya, buang saja.
ya enggak ada fungsinya. Jadi itu akan menghambat. Jadi Berarti simpan kemanisan, Pak. ya. Bapak Yai mengatakan engkau akan mengecap kemanisan. Iya, ya kan? Haleluya. Yang luar biasa. Amin. Benar-benar kita rasakan Pak emang hari ini Pak urapannya. Ya, jadi tiap sabatnya kan kita akan ada worship. Nah, saat worship fondasinya saya sudah berikan. Ya, jadi saudara saat kita ada worship kan hari ini formatnya kita ubah kan ya. Nah, jadi kalau setelah ini kita worship masuk dalam speak in tongue, ya, nah, saudara bisa langsung aktifkan begitu, ya, dan itu akan memberikan kekuatan di dalam hidup saudara. Ya, kalau mungkin masih ada yang bertanya, kasih tahu channel ini dalam judul yang ini, ya, the secret of prayer in tongue, ya, kasih tahu ini supaya belajar dan biar dia kesamber juga dengan apinya Ruah Yahweh Elohim. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa, luar biasa. Kesaksiannya luar biasa. Ya inilah, Nek, kalau di Syamayim nanti kita nggak ada habis-habisnya nih, ya. Kesaksian satu luar biasa. Oke, saya akan join dengan teman-teman yang di Arizona. Shalom ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Shalom teman-teman semua. Shalom, shalom. Shalom Pak. Luar biasa ya. Dahsyat urapannya. Luar biasa hari ini, luar biasa. Ini kelihatannya Pak John sudah siap jadi host di channel ini. Kapan? Jadi gembala. Pak Robi jadi gembala itu Pak John itu. Amin. Buka Pak John harus jadi gembala di Pekanbaru ya, betul. Iya. Pekanbaru. Kita tunggu momentum yang tepat. Udah tepat Pak Erwin di mana? Halo Pak Erwin di mana Pak Erwin? Kalau Pak Erwin di mana ini? Saya di Bekasi, Pak Roy. Bekasi. Pak Robi. Oh, berarti sudah siap buat KPI di Bekasi ya Pak ya? Amin. Di Bekasi sudah ada atau belum sih? Aku kok nggak hafal juga KPI. Belum Pak, belum. Makasih Pak. Oh belum ya? Iya, Oh berarti Pak Erwin. Iya. Pak Herwin nanti Pak Herwin. Siap. Adanya di Depok sama Cilengsi Pak. Oh ya. Ya, ada Cilengsi. Ya, berarti nanti saya sampaikan ke Pak Lukas ya. Pak Lukas itu Pak Erwin Syah Rusianto siap buat KPI di Bekasi. Amin. Tinggal nyari jemaatnya ini Pak. Oh, enggak usah nyari, nanti Bapak Yahweh yang kirim. Sendiri Pak itu Pak. Pasti. Jadi ada Amin. sedikit Amin. jawab tentang apa ini bintang ini ya. Ada dulu yang lapalnya ini apa? Kedengaran bunyinya kayak sandal lama itu sering di apa ya? Sekarang sandal baru. Nggak boleh menghujat Pak katanya. Iya. Jadi itulah. Jadi itu yang di apa mereka? Yang dikatakan mereka. Masa sandal lama terus? Kapan sandal baru kan? Nah, makanya bertobat ya, bertobat. Jangan mengejek Pak, itu artinya Pak. No. Kalau saya memang ya tahun 99 sudah menerima ya. Memang sebelumnya agak lucu kurasa kalau dengar orang dulu ya, yang pertama-tama dulu ya sebelum saya. Apa mereka ini gitu. Memang kedengarannya memang seperti itu kata Pak Roy tadi kan. Tapi itu nanti terus akan meningkat, makin jelas nanti apa pengucapan lidah itu. Sama dengan apa ya, seperti bayi kan ngomong kan tata gitu. Lama-lama kan jelas nih apa ya lapalnya. Itu. Kadang dia kedengaran seperti bahasa tertentu gitu.
Kadang seperti keluar bahasa Ibrani-nya juga. Ibrani, kadang Haleluya. Bisa dengar suara saya? Bagus, Pak. Bagus. Ibu Hadasa Fangfang akan sedikit kesaksian mengenai Bapak Yahweh memberikan Mazmur 100 berapa? 17. Iya. Ini nih, oke. Sorry Shalom, saudara-saudara semua yang terkasih. Tempo hari itu Bapak Yahweh ya, waktu saya ke Arizona, mau ke Arizona itu di perjalanan mau sampai, saya dengar lagu dari Samayem ya, kecolongan di telinga saya sebelah kiri. Terus Bapak Yahweh berkata, Erwa Yahweh Elohim berkata kepada saya, buka Mazmur 117. Terus saya buka di ILT 3, Mazmur 117. Begitu itu terus saya dikasih sama Bapak Yahweh ya, ruah inspirasi ruah Yahweh Elohim, langsung di situ mulut saya bisa nyanyi lagu ini, saudara. Ya, itu dari Samayem. Jadi malaikat-malaikat Bapak Yahweh memuji kedengaran di telinga saya. Jadi itu ya, lagu itu benar-benar dari Bapak Yahweh. Saya disuruh buka Mazmur 117, kemudian langsung saya nyanyi. Itu Pak Yosef Roy lagi drive, saya dapat lagu itu. Terus di situ saya nyanyikan di mobil itu, ya saudara, luar biasa. Jadi mari kita nyanyi lagu Pujilah Yahweh ini, benar-benar ini dari Samayem dari Bapak Yahweh. Kita semangat luar biasa, ya. Mazmur 117 amazing sekali ya, saudara. Juga lagu Yahweh Yeshua. Di situ ada seseorang yang juga dikasih mimpi, katanya dia lihat waktu itu ada yang ketinggalan, tetapi waktu itu dia ada lagu Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua. Itu di situ Bapak Yahweh berkata sama orang tersebut yang ngasih tahu saya itu, di mana orang yang ketinggalan nyanyi itu, Bapak Yahweh akan senang gitu untuk lagu yang Yahweh Yeshua itu, karena bahwa kita ini adalah kekasihnya Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, saudara, ini benar-benar mari kita semangat di dalam Bapak Yahweh sampai menjadi mempelainya Bapak Yahweh yang disempurnakan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Dan juga sedikit tambahan untuk saudara tahu lagu yang terakhir, lagu Behold the Hand, Behold the Nail, itu Angel yang dapatkan itu. Dari Bapak Yahweh juga, Angel dapatin itu. Behold the nail, behold the hand, behold the nail, his name is Yahweh. Saat itu kita masih di dalam proses pengenalan nama Yahweh. Saya belum baptisan pembaharuan. Tapi lagu itu sudah diberikan. Luar biasa sekali. Ya, haleluya. Kita akan sama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kasih-Mu luar biasa. Engkau nyatakan dengan sebuah perjanjian yang dahsyat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai pada kesudahan zaman. Dan Engkau menepati semua yang telah Engkau ucapkan. Terima kasih Bapak Yahweh. Saya sungguh bersyukur. Saya terjamah hati saya dengan lawatan yang Bapak Yahweh berikan hari ini dengan dahsyat. Dan biar ini terus boleh mengalir sampai rapture terjadi. Memberkati untuk setiap mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang telah bergabung. Baik di live streaming dan juga yang ada di live chat. Juga yang akan mendengar daripada daftar kebenaran firman Elohim ini. Engkau terus menjamahnya. Tidak terbatas. Kapanpun juga. Dan lawatan itu akan terus mengalir. Yang akan terus memperbaharui, yang akan terus memulihkan, yang akan terus menopang, yang akan terus menguatkan, yang akan terus memberikan direction sampai rapture terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih untuk kasih yang luar biasa di dalam hidup kami. Persiapkan kami supaya tidak ada satupun yang jatuh, tapi tetap kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang kami kasihi, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan
di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan, amen. Ya, kita akan nyanyikan Yahweh Yeshua. Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Boom. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh,
Terima kasih Bapak Yahweh berkati. Shalom semuanya. Berdasa.